Lawang Sewu sering disebut sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia. Bangunan ini sangat sering dijadikan lokasi uji nyali, di mana banyak orang yang mencoba mengeksplor bangunan ini sendirian untuk membuktikan cerita-cerita yang sudah lama beredar. Dari semua sudut bangunan ini, ada satu area yang paling sering disebut sebagai titik paling menyeramkan, yaitu ruang bawah tanahnya. Tempat di mana pengunjung mengaku mendengar suara aneh, merasakan hawa yang tiba-tiba berubah, dan mengalami kejadian yang sulit dijelaskan. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di dalam Lawang Sewu. Kita akan menelusuri sejarahnya secara runtut, membahas cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, dan melihat lebih dekat bagian ruang bawah tanah yang sering disebut sebagai titik paling mencekam. Apakah benar ada peristiwa masa lalu yang membuat tempat ini terasa berbeda? Mengapa ruang bawah tanahnya selalu menjadi pusat cerita? Dan apakah semua kisah yang beredar memiliki dasar yang jelas atau hanya cerita khayalan masyarakat? Tonton sampai akhir, karena semakin dalam kita menelusurinya, semakin jelas ada kisah tersembunyi dari Lawang Sewu yang belum benar-benar terungkap. Lawang Sewu di Semarang dikenal sebagai salah satu bangunan bersejarah yang memiliki bentuk dan ukuran yang tidak biasa. Untuk memahaminya secara lebih utuh, kita bisa mulai dari makna namanya. Lawang Sewu dalam bahasa Jawa berarti 1000 pintu, sebuah sebutan yang muncul karena banyaknya pintu dan jendela tinggi yang berjajar di hampir seluruh bagian bangunan, menciptakan ilusi visual seolah jumlahnya sangat banyak dan tidak berujung. Julukan tersebut bukan berarti jumlahnya benar-benar 1000, melainkan kiasan yang muncul karena ketika dilihat dari kejauhan, bangunan ini tampak dipenuhi bukaan pintu yang tersusun rapi dan berulang, hingga akhirnya nama itu melekat kuat dan menjadi identitas yang dikenal luas sampai sekarang. Sejak awal dibangun pada awal abad ke-20, gedung ini memang dirancang sebagai bangunan besar dengan konsep arsitektur Eropa yang disesuaikan dengan iklim tropis Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1904 sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta milik Belanda. Pada masa itu, Semarang memegang peranan penting sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan, sehingga kebutuhan akan kantor administrasi yang besar dan modern menjadi semakin mendesak. Lawang Sewu pun berfungsi sebagai pusat pengaturan jalur dan operasional perkereta-apian di Pulau Jawa. Perjalanan bangunan ini tidak berhenti pada masa kolonial. Lawang Sewu juga melalui periode pendudukan Jepang dan menjadi bagian dari sejarah penting dalam pertempuran 5 hari di Semarang pada tahun 1945. Setelah melewati berbagai fase sejarah yang penuh dinamika, gedung ini kemudian dipugar dan kini difungsikan sebagai museum sekaligus destinasi wisata yang kental akan nilai sejarah. Jika ada satu bagian dari Lawang Sewu yang paling sering disebut ketika orang membicarakan sisi menyeramkannya, maka jawabannya hampir selalu sama, ruang bawah tanah. Area ini berada di bagian belakang kompleks gedung dan tidak langsung terlihat dari luar. Untuk mencapainya, pengunjung harus menuruni tangga sempit yang membawa mereka ke lorong-lorong dengan pencahayaan minim dan udara yang terasa lebih berat dibandingkan bagian atas bangunan. Secara fisik, ruang bawah tanah ini terdiri dari beberapa ruangan kecil dan lorong panjang dengan dinding tebal. Ventilasinya terbatas, sebagian hanya berupa lubang kecil di bagian atas tembok. Kondisi tersebut membuat udara di dalamnya terasa lembab dan pengap. Pada masa pendudukan Jepang, ruang-ruang ini diyakini digunakan sebagai tempat penyiksaan dan eksekusi para tahanan. Kisah-kisah mengenai perlakuan kejam yang terjadi di dalamnya terus beredar dari generasi ke generasi. Meski detail pastinya sulit diverifikasi secara menyeluruh, narasi tentang penderitaan para tahanan sudah terlanjur melekat kuat pada ruang bawah tanah tersebut. Gambaran tentang orang-orang yang dikurung dalam ruang gelap tanpa cahaya dan udara yang cukup membentuk imajinasi kolektif yang begitu kuat hingga terasa hidup kembali setiap kali seseorang melangkah turun ke sana. Banyak pengunjung yang mengaku merasakan perubahan suasana secara drastis ketika memasuki area ini. Ada yang mengatakan hawa di dalamnya terasa jauh lebih dingin meski cuaca di luar panas. Sebagian lainnya mengaku mendengar suara samar menyerupai rintihan atau langkah kaki, padahal lorong tampak kosong.
Cerita tentang bau anyir yang muncul tiba-tiba juga sering disebut, terutama di sudut-sudut ruangan yang paling jarang dilewati. Beberapa pemandu wisata lokal bahkan membagikan pengalaman pribadi mereka saat harus berjaga di sekitar area tersebut. Ada yang merasa seperti diawasi dari balik dinding, ada pula yang mengaku pernah melihat bayangan bergerak cepat di ujung lorong. Meskipun tidak semua orang mengalami hal yang sama, kesamaan cerita tentang rasa tidak nyaman dan sensasi tertekan membuat ruang bawah tanah ini dianggap sebagai pusat energi paling berat di seluruh kompleks Lawang Sewu. Seiring semakin seringnya ruang bawah tanah di Lawang Sewu dibahas, cerita tentang penampakan pun ikut berkembang. Tidak sedikit orang yang mengaku melihat sosok tertentu di area gedung, terutama ketika suasana mulai sepi menjelang sore atau saat malam hari. Meski kisahnya beragam, ada beberapa gambaran yang terus muncul dan diceritakan berulang kali oleh pengunjung maupun warga sekitar. Salah satu sosok yang paling sering muncul adalah perempuan berambut panjang dengan pakaian bergaya Eropa lama atau biasanya disebut Noni Belanda. Beberapa orang mengaku melihatnya berdiri diam di ujung lorong, sementara yang lain mengatakan sosok tersebut tampak melintas cepat di balik pintu-pintu tinggi. Gambaran ini sering dikaitkan dengan masa kolonial Belanda, seolah-olah ada figur dari masa lalu yang masih tertinggal di antara dinding-dinding tua itu. Dan ketika cerita-cerita tentang penampakan tersebut mulai menyebar, para pembuat konten horor merasa tertarik untuk membuktikannya secara langsung. Seiring berkembangnya YouTube dan platform video lainnya, bangunan ini semakin sering dijadikan lokasi uji nyali, eksplorasi malam, hingga live streaming yang disaksikan ribuan penonton secara langsung. Sebagian kreator memilih datang pada malam hari ketika suasana lebih sepi dan cahaya minim. Dalam beberapa rekaman, terlihat bagaimana lorong panjang yang pada siang hari tampak biasa saja berubah terasa jauh lebih sunyi dan menekan. Suara langkah kaki yang menggema, pintu kayu yang berderit pelan, hingga hembusan angin yang masuk melalui jendela besar seringkali tertangkap mikrofon dan memicu berbagai spekulasi dari penonton. Tidak jarang, kolom komentar langsung dipenuhi dugaan tentang sosok atau energi yang mungkin tertangkap kamera. Beberapa kreator mengaku merasakan perubahan suhu yang drastis saat menuruni tangga. Ada yang mendadak terdiam karena merasa seperti diawasi dari sudut ruangan yang gelap. Dan ada juga yang merasa bodoh amat setiap kali ada hal janggal yang terlihat. Dalam beberapa video yang beredar, sering sekali terdengar suara lirih yang tidak jelas sumbernya. Meski tentu saja perdebatan selalu muncul antara yang meyakini itu suara lain dan yang menganggapnya sekadar gangguan audio. Menariknya, reaksi para kreator seringkali menjadi sorotan tersendiri. Ada yang berusaha tetap tenang dan rasional, mencoba menjelaskan setiap kejadian dengan logika. Namun, ada pula yang terlihat panik ketika mendengar suara keras atau sekelebatan bayangan hitam. Momen-momen spontan inilah yang membuat konten mereka terasa nyata dan memancing rasa penasaran penonton untuk terus mengikuti hingga akhir video. Beberapa tim bahkan melakukan sesi komunikasi menggunakan metode tertentu, seperti memanggil nama atau menanyakan keberadaan sosok yang dipercaya menghuni tempat itu. Walau belum pernah ada bukti yang benar-benar bisa memastikan keberadaan makhluk tak kasat mata, video-video rekaman tersebut tetap menjadi bahan diskusi panjang di media sosial. Fenomena uji nyali ini pada akhirnya semakin memperkuat citra Lawang Sewu sebagai lokasi horor yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Setiap ada video baru yang diunggah seolah menambah lapisan cerita, memperluas imajinasi publik tentang apa yang mungkin tersembunyi di balik dinding tua dan lorong panjangnya. Kisah tentang Lawang Sewu memang tidak pernah benar-benar habis untuk dibahas. Dari sejarah panjangnya di masa kolonial, cerita kelam di ruang bawah tanah saat pendudukan Jepang, hingga berbagai kesaksian pengunjung yang merasakan suasana ganjil, semuanya membentuk satu gambaran bahwa bangunan ini bukan sekadar destinasi wisata biasa. Setiap sudutnya seakan menyimpan jejak masa lalu yang masih terasa, membuat siapapun yang datang tidak hanya melihat bangunan tua, tetapi juga merasakan atmosfer yang berbeda. Apakah semua cerita itu murni karena sejarahnya yang tragis, atau ada hal lain yang belum sepenuhnya terungkap? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang membuat Lawang Sewu terus menjadi perbincangan dan tak pernah kehilangan daya tariknya.
Jika kamu tertarik untuk menjelajahi lebih banyak kisah horor, mengungkap sejarah tersembunyi, dan menelusuri tempat-tempat angker lainnya di Indonesia, jangan lupa like dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di perjalanan berikutnya, membongkar tempat-tempat angker yang tersebar di seluruh Indonesia.